Gibran Rakabuming siap jadi presiden? Generasi muda, mari merapat. Sobat Google Politik, beberapa waktu belakangan ini, dunia politik di Indonesia mendapati sebuah nama yang menyebabkan semua orang bertanya-tanya, apakah ia memang pantas berada pada posisi itu? Gibran Rakabuming Raka, nama yang familiar di telinga kita. Putra sulung Presiden ke-7 Joko Widodo, yaitu seorang wali kota Solo, dan kini menjabat sebagai wakil presiden termuda dalam sejarah Indonesia. Tapi pertanyaannya adalah, apakah Gibran emang siap jadi pemimpin? Atau ini cuma proyek cloud casing keluarga dengan settingan negara? Pada video kali ini, Sobat Google Politik, kita akan bedah tuntas track recordnya, fakta-fakta kontroversial, dan kekuatan politik dari Gibran. Mari mengenal Gibran. Gibran lahir tahun 1987, masuk ke dalam geng milenial. Anak pertama Jokowi ini sekilas hidupnya layak seperti anak muda pada umumnya. Setelah lulus dari SMK di Solo, ia melanjutkan kuliah di Singapore Management Development Institute dan dapat gelar dari University of Bradford, Inggris. Jurusannya adalah marketing, bukan ilmu politik, bukan administrasi negara. Setelah lulus, dia memilih menjadi seorang pengusaha kuliner. Sampai pada tahun 2019, dia memutuskan untuk nyebur ke politik. And then tahun 2020, di usianya yang ke-33 tahun, Gibran mencalonkan diri menjadi wali kota Solo. Lawannya literally kota kosong, dan dia menang telak dengan 86,53% suara. Peristiwa-peristiwa fenomenal terus terjadi. Kita fast forward ke 2024. Tiba-tiba Gibran menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo. Umurnya 37 tahun. Padahal aturan minimal usia capres-cawapres 40 tahun. Tapi ada keajaiban di Mahkamah Konstitusi yang saat itu diketuai oleh Anwar Usman. Yes, ipar dari Joko Widodo. Momen ini memicu reaksi publik yang sangat besar. Sobat Google Politik, jangan buru-buru hate comment. Sebelum itu, mari kita melihat rekam jejak track record Gibran dalam kinerjanya sebagai wali kota Solo. Selama 3 tahun menjabat sebagai wali kota Solo, tahun 2021 hingga tahun 2024, ini adalah satu-satunya pengalaman eksekutif yang Gibran miliki sebelum masuk ke panggung nasional. Selama masa jabatannya, beberapa program berhasil dijalankan dan mendapat sorotan media. Yang pertama, revitalisasi kawasan strategis. Yang kedua, pengembangan sentra usaha kecil. Dan yang ketiga, inovasi pelayanan publik, di mana ia membuka saluran komunikasi langsung dengan menyediakan nomor WhatsApp pribadi yang bisa diakses warga untuk menyampaikan keluhan. Saudara Wali Kota Solo, Jawa Tengah, Gibran Rakabuming Raka menyebut Stadion Manahan Solo siap jika digunakan sebagai lokasi Piala Dunia U17. Setelah ditutup selama 6 bulan untuk proses revitalisasi fase 1, Solo Safari kembali dibuka pada Jumat 27 Januari 2023 lalu. Saudara, Masjid Raya Syekh Zayed Solo, Jawa Tengah menjadi primadona baru. Kawasan negara akan direvitalisasi untuk menjadi salah satu destinasi Indonesia ini.
informasi dari DPRD Solo, khususnya Ketua Komisi 1 DPRD Solo pada tahun 2024, dengan penilaiannya yang cukup kritis. Beliau menyatakan bahwa tidak ada yang spektakuler. Secara global, kepemimpinan 3 tahun dinilai belum menghasilkan capaian yang signifikan atau luar biasa. Sumber pendanaan, yaitu pembangunan infrastruktur yang terlihat, banyak bersumber dari dana corporate social responsibility, perusahaan, dan APBN pusat. Artinya, inisiatif dan kemandirian Pemkot Solo dalam menggerakkan pembangunan melalui APBD dinilai masih minim. Tata kelola data bermasalah. Data terpadu kesejahteraan sosial yang menjadi acuan penyaluran bantuan sosial dinilai amburadul, yang menyebabkan distribusi bansos tidak tepat sasaran. Kebanyakan program-program inovasi daerah tidak berjalan secara komprehensif dan berkelanjutan. Bukan hanya itu, kritik juga datang dari fraksi PKS DPRD Solo pada tahun 2021 dan 2022 yang menyoroti aspek manajerial dan komunikasi kepemimpinan. Yang pertama, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD, dokumen perencanaan strategis 5 tahunan, baru selesai disusun 6 bulan setelah ia dilantik. Hal ini dinilai sebagai indikasi lambatnya kerja birokrasi di awal kepemimpinan. Kemudian yang kedua, gaya komunikasi reaksional dan intimidatif yang dimiliki oleh Gibran. Gaya komunikasi pemimpin dinilai kurang tepat dengan contoh kasus viral saat ia memarkirkan mobil dinas untuk menegur pegawai yang dinilai bekerja tidak disiplin. Kritik ini menyoroti bahwa pendekatan yang digunakan lebih bersifat personal dan reaktif daripada sistemik. Sobat Google Politik, menariknya, di tengah berbagai kritik tersebut, persepsi publik terhadap kepemimpinannya tetap positif dalam beberapa aspek. Survei Unisri atau Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2022 mencatat bahwa 65,8% masyarakat menilai Gibran tegas dalam memimpin. Melihat data pencapaian Gibran dan kritik yang diberikan kepadanya, secara umum track recordnya bersifat bittersweet. Ada pencapaian yang bisa ditunjukkan secara visual, namun secara substansial, banyak pengamat dan legislatif menilai bahwa yang terlihat belum mencerminkan kinerja mendalam yang signifikan. Pertanyaannya, apakah pola kepemimpinan ini akan terbawa ke panggung nasional? Nah, kita tiba pada posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai wakil presiden. The real struggle. Posisi sebagai wakil presiden yang sudah dijalani Gibran lebih dari setahun, apa yang dilakukan? Sobat Google Politik, analis US Kenawas bilang, there is persistent perception that he didn't earn his position through competence. It was handed to him through backroom deals and legal manipulation. Singkatnya, US Kenawas mau bilang kalau Gibran sebenarnya tidak mendapatkan posisi sebagai wakil presiden berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, melainkan itu diraih oleh kesepakatan di belakang layar. Analisa tajam ini pun perlu untuk kita perhatikan secara kritis. Sobat Google Politik, berdasarkan survei indeks pada Februari 2026 yang kredibilitasnya bisa kita cross-check, menyatakan bahwa kepuasan publik terhadap Prabowo Gibran mencapai 79,2%. Program seperti makan bergizi gratis mendapatkan 95,2% awareness dan BLT Kesra diapresiasi. Tetapi catatan dan PR besar bagi kepemimpinan Prabowo Gibran pada sektor ekonomi yang masih bergelut dengan susah cari kerja mencapai angka 19,7%, kemiskinan 19,6%,
dan harga kebutuhan pokok yang mahal mencapai angka 15,2%. Hal ini membuktikan bahwa kepuasan publik menunjukkan angka yang tinggi, tetapi masih ada perhatian dan PR yang harus diselesaikan oleh kepemimpinan Prabowo Gibran. Penelusuran data yang kami paparkan boleh disimpulkan oleh sobat-sobat Google Politik melalui kolom komentar. Mari kita melanjutkan pada segmen pertanyaan yang paling penting. Apakah Gibran bisa menjadi presiden di tahun periode 2029 atau 2034? Mari kita melihat pendapat dari pengamat politik M. Jamil Dumri Tengah. Peluang Gibran maju Pilpres 2029 kecil. Mengapa demikian? Yang pertama, partai pendukung lemah. PSI tidak memiliki kursi jabatan di DPR. Sekalipun Gibran masih mempertimbangkan Jokowi efek, kepercayaan publik ke Jokowi mulai menurun dengan isu dinasti politik yang mulai dikritik habis-habisan beberapa waktu belakangan ini. Itu adalah kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi. Dan kemungkinan terakhir yang sudah harus mulai didiskusikan adalah apakah Gibran memang layak jadi pemimpin? Secara konstitusional, ya, dia legitimate dan dipilih oleh rakyat dan itu sah. Tetapi secara performa, hasilnya sedikit memberikan sinyal mixed. Lalu, apakah generasi muda akan membiarkan kesempatan ini lolos begitu saja dengan perwakilan suara dari generasi muda di bangku pemerintahan? Gibran adalah seorang pemimpin dengan potensi yang masih perlu waktu untuk dibuktikan. Kelebihan yang ia miliki adalah dia punya akses yang baik, punya nama yang besar, dan punya jaringan yang luas. Tapi di era masa kini, dengan banyak orang yang makin melek politik, semua itu mungkin terasa tidak cukup. Substansi besar harus mulai dipikirkan oleh Gibran, karena pada akhirnya yang akan menjadi pemimpin dan yang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia adalah bukan pemimpin yang sekedar viral di TikTok, tapi yang bikin kita bisa hidup layak, punya kerja, dan punya masa depan yang cerah. Bagaimana pendapat dari sobat-sobat Google Politik sekalian? Sampaikan melalui kolom komentar dan kunjungi channel kami Google Politik dengan pembahasan-pembahasan terkait dunia politik Indonesia yang menarik. Sekian dari kami, nantikan video selanjutnya dan jangan lupa subscribe